Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ruli Amanda, NIP 2223293, kelas RMIK reguler 2, kelas D semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan usus halus dan usus besar. Dosen pengampu adalah Pak Henry Didiharto, SKEP NS MPD. Saya di sini sekolah di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Yang pertama, usus halus. Usus halus bisa di kata lainnya adalah intestinum minor. Merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm, dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjon usus. Selanjutnya, villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan lakteal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makanan yang terabsorpsi, diantaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum atau cecum atau kolon. Gambarnya seperti yang di sebelah, dibagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya usus halus adalah yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan. 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Selain mencerna makanan, usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan, lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, kemudian diserap dan dialirkan ke dalam tubuh. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Usus halus menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu, lalu menghancurkan makanan dengan enzim pencernaan tersebut, sehingga membuatnya lebih mudah dicerna dan digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, menetralkan makanan. Duodenum mengeluarkan hormon sekretis, dibantu pankreas menghasilkan natrium bikarbonat, menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sebelum mencapai jejunum. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Usus halus membantu menjaga keseimbangan cairan dengan menyerap 80% air yang dicerna oleh tubuh dan juga menyerapkan elektrolit atau natrium. Yang kelima, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Usus halus membantu melawan bakteri penyebab penyakit yang tertelan dalam makanan dengan memobilisasikan sel sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, panjangnya sekitar 25 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, panjangnya 7 meter. Yang ketiga, ileum atau kata lainnya usus penyerapan, panjangnya sekitar 1 meter. Gambarnya seperti digambar di samping. Ini ada bagian duodenum yang berwarna kuning, jejunum yang berwarna biru keunguan, ileum warna ungu. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Bagian awal usus halus panjangnya 25 cm sampai 10 sampai 12 inci. Berbentuk huruf C, seperti gambar di samping yang di bawahnya lambung.
Selanjutnya, terdapat muara beberapa saluran yang disebut papilar duodeni atau papilar duodeni mayor papilar arteri. Selanjutnya, saluran yang bermuatan ke duodenum, ductus colectotus, ductus biliaris atau saluran empedu, ductus pancreaticus atau saluran pankreas. Gambarnya seperti yang di samping ini. Yang B, kosong atau jejunum. Ini seperti gambar di samping yang ada tanggapannya. Jejunum ini merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Letaknya di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjangnya usus kosong jejunum 1-2 meter. Yang C, usus penyerapan atau ileum, merupakan bagian terakhir dari usus halus. Letaknya setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum panjangnya sekitar 2-4 meter. Terdapat jontot-jontot usus yang disebut villi. Pada jontot usus atau villi terdapat pembuluh kapital darah dan pembuluh til limba getah bening. Pembuluh kapital dapat berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa, asam amino, dan vitamin dan mineral. Pembuluh gil, limfa, getah bening sebagai tempat penyerapan zat perubahan asam lemak dan gliserol. Gambarnya seperti yang di samping. Ini ileum, ini di bawahnya jejunum. Selanjutnya usus besar. Seperti gambar di samping bentuknya. Usus besar kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, menghubungkan ileum dengan rektum. Panjangnya sekitar 1-5 meter, 5-8 kaki, diameternya 6-6,3 cm. Kolon terbagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Kolom ini terdiri dari kolon menanjak excantheus, kolon melintang transversum, kolon menurun descendens, dan kolon sigmoid. Gambarnya seperti di samping ini. Ada 4 kolom. Yang pertama kolom ascendens yang ada di sini di tanda panah ini. Yang kedua kolon melintang yang ada di yang paling atas sendiri, atau disebut transverse. Selanjutnya kolon menurun yang disebut descending ini, dan kolom sigmoid yang dekat dengan rektum. Kolon ascendens bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari sekum ke atas. Yang kedua, kolom transversum. Kolom bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Yang ketiga, kolom descendens terletak di sisi kiri usus besar memanjang dan lingkungan di limba ke bagian kolom sigmoid. Dan keempat, kolom sigmoid bagian terakhir kolom sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum terletak di bawah kolom descendens berbentuk seperti huruf S. Fungsi usus besar atau kolon. Yang pertama, menyerap nutrisi, vitamin K, dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu. Kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Bakteri ini berfungsi mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya.
Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, penyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang terletak di cerna akan diserap kembali oleh usus besar. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. 6. Membuang tinja keluar dari tubuh. Anatomi rektum. Panjangnya berkisar 10-15 cm. Keliling 5 cm pada rectal sigmoid justion atau 35 cm pada bagian ampula yang terluas. Lapisan mukosa, submukosa, mucularis, sikuler, dan longitudinal, dan lapisan serosa. Fisiologi rektum. Defekasi adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan dalam bentuk fases dan dikeluarkan melalui anus. Di dalam rektum, saraf sensori dirangsang dan akhirnya sadar akan kebutuhan defekasi. Refleks defekasi dimulai adanya rekangan di dinding rektum oleh massa vesa, lalu dorong massa feses ke rektum. Lalu bila keadaan telah memungkinkan, sphincter ini akan relaksasi, lalu defekasi. Fungsi rektum: tempat penampungan feses. Yang kedua, mendorong feses untuk keluar. Yang ketiga, adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengolahan dengan suppositoris dan reverence nutritif. Terima kasih. Mungkin PPT saya atau penjelasan saya kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.